Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mempraktikkan 10 perintah dasar command line yang menggunakan command prompt pada sistem operasi Windows. Pada video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas praktek command line, di mana setiap perintah akan saya jelaskan secara singkat sesuai dengan fungsinya ya. Tanpa lama-lama kita masuk ke caranya. Kita masuk ke search aja, kemudian pilih CMD atau command prompt. Nah, di sini command prompt. Nah, ini home dari command prompt ya. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengetikkan 10 kata yang dimana itu berfungsi dalam command prompt ini ya, yaitu 10 dasar yang memang akan kita lakukan atau kita praktikkan pada video kali ini. Yang pertama, perintah dasarnya itu yaitu di directory ya, atau kalau misalnya kita ketikkan di sini yaitu dir doang. Nah, perintah dir ini ya, yang merupakan singkatan dari directory, digunakan untuk menampilkan daftar seluruh file dan folder yang ada di dalam directory yang sedang aktif. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita klik dir ini, klik enter, nah di sini langsung ada semua file yang ada di laptop kita ya, seperti video dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua itu adalah CD atau change directory. Nah, ini fungsinya apa? Nah, CD atau change directory ini yaitu perintah digunakan untuk berpindah dari satu directory ke directory yang lain, agar pengguna dapat mengakses folder yang diinginkan melalui command line. Jadi kita bisa masuk ke folder tersebut ya teman-teman ya. Misalnya saya pilih CD videos. Nah, otomatis kita sudah masuk ke aplikasi videos, dan ini bisa untuk berpindah ke atau masuk ke folder yang lainnya teman-teman ya, bukan video saja tapi semua file yang ada di sini. Nah, gimana cara untuk kembali ke yang tadi ya, ke halaman awal? Nah, oleh karena itu ada perintah ketiga nih, yaitu CD atau parent change directory, tapi ini beda ya CD-nya. Di sini CD-nya ada titik 2. Nah, ini atau parent directory ya. CD directory ini atau change directory ini atau parent directory ini masih bagian dari change directory ya, berfungsi untuk kembali ke directory induk atau satu tingkat di atas dari directory yang saya gunakan. Nah, misalnya kita kan tadi sudah masuk ke CD videos ya, ke folder video. Nah, gimana cara kita untuk ke menu yang tadi, ke halaman awal ya? Kita bisa langsung CD titik-titik ini 2, lalu klik enter dan kita masuk ke halaman awal ya, ke yang tadi, yang ke Asus ya. Kemudian perintah yang keempat yaitu mkdir atau make directory. Nah, perintah mkdir ini atau mkdir atau apapun itu digunakan untuk membuat sebuah folder ya, seperti namanya yaitu make, yaitu membuat. Nah, di sini membuat sebuah folder atau directory baru di dalam sistem melalui command line. Nah, di sini untuk kita membuat folder baru di sini ya. Oke, pasti paham lah ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu rmdir. Nah, ini apa lagi nih? Nah, rmdir ini adalah remove directory ya. Nah, perintah remove directory ini digunakan untuk menghapus folder atau directory yang kosong dan sudah tidak diperlukan. Berlawanan dengan tadi, make directory itu membuat dan ini menghapus ya. Remove directory mkdir yaitu make directory atau membuat.
kemudian rmdir ini atau remove directory ini untuk menghapus ya teman-teman ya. Nah, untuk menghapus folder yang ada di command line ini. Nah, kemudian echo ya, yang keenam echo. Nah, perintah echo ini digunakan untuk menampilkan teks clear command prompt dan juga dapat dimanfaatkan untuk menuliskan teks ke dalam sebuah file. Nah, misalnya kita echo selamat pagi. Otomatis di sini selamat pagi gitu. Seperti itu ya, untuk menampilkan teks ke layar ya. Kemudian tipe. Nah, tipe. Perintah tipe ini digunakan untuk menampilkan isi dari sebuah file teks secara langsung di command line tanpa perlu membuka file tersebut secara manual. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa menampilkan isi dari sebuah file teks secara langsung di command line tanpa perlu membuka file tersebut secara manual. Nah, jadi kita bisa melakukannya dengan mengetikkan tipe ini teman-teman ya. Nah, ini perintah ke-7 ya. Lalu ini perintah ke-8 yaitu copy. Nah, copy ini pasti teman-teman sudah banyak yang tahu lah, karena ini sudah menjadi bahan keseharian kita ya. Yang dimana copy ini yaitu untuk mengcopy, copy itu mengcopy atau menyalin lah ya, untuk menyalin file dari suatu lokasi ke lokasi lain sehingga file asli tetap tersimpan dan tidak terhapus ya teman-teman ya, untuk mengcopy folder atau file ke tempat yang lain ya, supaya tersimpan ya dengan rapih dan terstruktur ya teman-teman ya. Lalu yang ke-9 yaitu del. Nah, del ini kepanjangannya itu delete. Nah, perintah delete pasti ya teman-teman udah pada tahu lah, yaitu digunakan untuk menghapus file. Nah, kita tadi make directory ya. Nah, file make directory. Nah, ini untuk menghapusnya teman-teman ya. Oh sorry, untuk menghapus file maksudnya ya. Untuk menghapus file. Nah, untuk menghapus file tertentu di dalam directory yang sudah tidak digunakan lagi, yaitu fungsi dari del. Nah, kita bisa del apa gitu ya. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir ya, di sini namanya itu CLS, bukan Chelsea ya teman-teman ya, itu tim bola. Nah, CLS atau clear screen ya, yaitu kita perintah CLS yang merupakan singkatan dari clear screen digunakan untuk membersihkan tampilan layar command prompt agar terlihat lebih rapi. Nah, dikarenakan kan tadi kita sudah banyak melakukan perintah ya di sini. Nah, gimana nih supaya tampilannya agak berantakan kayak gini? Nah, di sini ada suatu trik sulap rahasia ya, yaitu CLS. Nah, CLS ya, atau meng-clear semua yang ada di halaman command prompt ya. Nah, kita enter dan semuanya habis ya, tidak ada. Seperti itu. Nah, mungkin tadi mungkin saya akan mengulang kembali, yang dimana ini seperti untuk mengulang kembali apa directory, kemudian cd dan lain-lain. Dir itu directory, yaitu perintah dir yang merupakan singkatan dari directory yang digunakan untuk menampilkan daftar seluruh file dan folder yang ada di dalam directory yang sedang aktif. Lalu cd atau change directory, yaitu perintah cd atau change directory digunakan untuk berpindah dari satu directory ke directory yang lain agar pengguna dapat mengakses folder yang diinginkan melalui command line. Lalu yang ketiga cd, change directory atau parent directory. Perintah cd yang masih bagian dari change directory berfungsi untuk kembali ke directory induk atau satu tingkat di atas dari directory yang sedang kita gunakan ya teman-teman.
Lalu mkdir atau make directory. Nah, perintah mkdir ini digunakan untuk membuat sebuah folder atau directory baru. Nah, segitulah teman-teman ya. Kemudian remove directory itu untuk menghapus folder yang kita buat tadi. Lalu echo itu bukan nama orang ya, tapi suatu perintah di command line ini digunakan untuk menampilkan teks klien, command prompt, dan juga dapat dimanfaatkan untuk menuliskan teks ke dalam sebuah file. Lalu yang ketujuh yaitu tipe. Tipe itu perintah tipe itu digunakan untuk menampilkan isi dari sebuah file teks secara langsung di command line tanpa perlu membuka file tersebut secara manual ya. Lalu yang kedelapan yaitu copy. Copy itu untuk menyalin, dan delete itu adalah untuk digunakan untuk menghapus file ya. Yang copy itu menyalin file, lalu yang delete ini untuk menghapus file ya. Nah, yang terakhir yaitu CLS, yaitu untuk membersihkan tampilan dari command prompt agar terlihat lebih rapi dan lebih enak dilihat seperti ini ya. CLS, bukan Chelsea ya tentunya. Itu tim bola. Oke, demikian video praktik penggunaan 10 perintah dasar command line yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan dan praktek yang saya lakukan dapat dipahami dengan baik. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya.